Teman-teman, jika pada video sebelumnya saya membandingkan kecepatan dua perangkat beda usia dan ukuran ini, yakni Samsung Galaxy Tab S7 Plus dengan iPad mini 6 dalam mengedit dan memproses video menggunakan aplikasi editing video LumaFusion, yang mana hasilnya setelah diuji cobakan berkali-kali, tetap saja Galaxy Tab S7 Plus jauh lebih superior, baik pada saat proses maupun rendering video dibanding dengan iPad mini 6 yang jauh lebih mudah. Artinya saya sudah mengadu dapur pacu kedua perangkat, di mana Samsung Tab S7 menggunakan Snapdragon 865 7 Nano, sedangkan iPad menggunakan A15 Bionic 5 Nano. Bukan perbandingan head-to-head, karena kedua perangkat memang jauh berbeda, dari segi ukuran, sistem operasi, dapur pacu, harga, hingga pabrikan. Namun saya merasa penasaran bagaimana sih perkembangan mesin perangkat mobile seperti tablet jika digunakan buat pekerjaan editing, guna membuat konten video. Kita semua tahu seiring waktu perangkat-perangkat yang tadinya hanya buat hiburan pengguna ini sudah dapat dimanfaatkan buat melakukan beberapa jenis pekerjaan. Tampaknya dalam kesempatan ini, saya akan mencoba sekilas saja membandingkan LumaFusion dengan sebuah editor video pro yang dapat berjalan pada perangkat mobile seperti iPad, yakni DaVinci Resolve. Oleh karena DaVinci tidak bisa berjalan di tablet Android, dan hanya bisa berjalan pada perangkat besutan Apple, maka saya membuka LumaFusion melalui Tab S7 Plus, sedangkan DaVinci Resolve saya buka melalui iPad mini. Di sebelah kiri saya sendiri adalah tampilan LumaFusion pada tablet Samsung Tab S7 Plus, yang terlihat lega dengan bentang layar 12,4 inci. Perhatikan juga tampilan awal DaVinci Resolve pada iPad mini di sebelah kanan saya. Saya akan membuat proyek baru terlebih dahulu pada LumaFusion dan pada DaVinci. LumaFusion sendiri adalah sebuah aplikasi editor video yang telah berjalan di PC seperti laptop Windows dan MacBook, dan kini sukses merambah ke perangkat mobile Apple dan, pada akhirnya juga ke HP dan tablet Android. Para ahli setuju aplikasi LumaFusion akan menjadi blockbuster di masa yang akan datang. Saya juga sangat menyukainya, dan mulai terbiasa menggunakannya. Mungkin bagi sebagian orang, antarmuka LumaFusion sedikit berserakan, jika dibanding dengan editor video HP lainnya seperti InShot, CapCut, Power Director dan KineMaster, tool-toolnya seperti berserakan. Akan tetapi percayalah, dari hari ke hari Anda akan terbiasa. Lihat saja pada bagian antarmuka timeline-nya. Pada dasarnya hampir semua editor video menggunakan antarmuka yang hampir sama. Oh ya, saya suka kinerja LumaFusion pada Samsung Galaxy Tab S7. Pada tes kecepatan render video Tab S7 menjalankan LumaFusion jauh lebih cepat daripada iPad mini. Ia juga mampu menyimpan video dengan kualitas dan ukuran besar hingga 4K. Sekarang mari beralih ke iPad mini yang telah membuka aplikasi editor video DaVinci. Sekali lagi ini hanya untuk berbagi dan mencoba membandingkan antarmuka LumaFusion dengan DaVinci. Mungkin perbandingan yang menarik dan aneh. Pada iPad mini, sekilas antarmukanya mirip LumaFusion. Ini hanya basis pemula, di mana kita dapat memilih properti video, gambar dan audio, lalu menyusunnya berlapis-lapis ke dalam timeline. Ini benar-benar mirip LumaFusion. Tapi ini adalah DaVinci, ia memiliki keunggulan pada bagian tool grading color, yang bahkan dalam hal ini mengalahkan Adobe Premiere. Melalui tool ini kita bisa bermain warna sesuka hati, sampai menemukan kombinasi warna yang sangat alami. Meskipun pada aplikasi editor video lain terdapat tool serupa, namun ini yang sangat lengkap. Aplikasi buatan Blackmagic, ini awalnya hanya bekerja pada PC, baik laptop maupun desktop. Dalam upayanya meningkatkan ketertinggalan aplikasi dibanding pesatnya kemajuan mesin sebuah iPad, Apple mulai mendatangkan berbagai aplikasi produktif ke dalam jajaran iPad. Di sini tampak Apple berhasil merubah permainan, di mana tablet-tablet Android selalu tertinggal di belakangnya. Misalnya ketika Apple telah bertahun-tahun menjalankan editor video LumaFusion, tablet Android baru memulainya di tahun 2022 yang lalu. Bukan hanya itu, ketika tablet-tablet Android sekalipun yang paling premium hanya menggunakan chipset sebuah ponsel, Apple memisahkan jajaran iPad Pro-nya dari iPhone, mereka memasangkan chipset PC ke dalam iPad. Lalu membedakan sistem operasinya. Kembali ke pembahasan DaVinci, seharusnya ia bekerja pada PC dengan prosesor kuat, terutama pada MacBook. Para profesional kreator konten video umumnya menyamakan kualitasnya dengan editor video PC lainnya seperti Adobe Premiere yang legendaris dan memang seharusnya demikian. Namun pertanyaannya apakah ini bisa menjadi referensi, ketika ia hanya berjalan pada sebuah iPad dengan dapur pacu perangkat genggam mobile, chipset yang juga dipergunakan pada iPhone 13, adalah sebuah pertanyaan besar bagi saya. Saya ingin mencicipinya langsung jadi saya belilah iPad mini ini yang ternyata dapat menjalankan basis DaVinci Resolve, memang bukan yang advance. Karena kita harus membayar jika menggunakan DaVinci Studio, dan ia tentu berjalan sangat baik pada iPad Pro, jelas ia bisa karena iPad Pro chipsetnya adalah M1, atau M2, chipset atau dapur pacu yang juga dipergunakan pada MacBook Pro-nya Apple. Jadi berdasarkan pengalaman saya menggunakan aplikasi produktif editor video, baik di PC dan kemudian di perangkat genggam termasuk tablet Android dan Apple iPad, saya mengatakan keyakinan saya bahwa pada perkembangan selanjutnya,
Perangkat mobile sangatlah potensial buat menjalankan berbagai tugas multimedia, tidak terbatas melakukan pekerjaan perkantoran, penulisan naskah, bahkan hingga editing video berat. Sebuah iPad Pro dengan mesin dan chipset PC adalah contoh yang sangat nyata di sisi Apple. Saya berharap perangkat Android dapat menjadi kompetitor yang baik bagi Apple. Akan tetapi saya juga menyadari kesulitan Android dengan banyaknya vendor dan pabrikan perangkat yang berbeda-beda, dengan sumber kode yang terbuka. Sungguh, itu adalah sebuah kebalikan dari environment-nya perusahaan Apple. Akan tetapi fakta perangkat Apple hampir selalu mendahului perangkat Android dalam hal inovasi teknologi, membuat Android seolah selalu mengekor. Kembali ke perbandingan aplikasi video LumaFusion dan DaVinci. Untuk saat ini, LumaFusion masih yang terbaik jika dipergunakan buat mengedit video melalui perangkat genggam seperti HP dan tablet Android, dan tentu saja pada iPhone dan iPad. Jika LumaFusion dapat di-download ke HP dan tablet sekaligus, DaVinci tampaknya untuk sementara ini hanya dapat berjalan di iPad, namun tidak bisa berjalan di iPhone. Dan ia belum tersedia sama sekali pada tablet-tablet Android. Menjalankan DaVinci pada laptop seperti MacBook Pro masihlah opsi terbaik. Karena pada sebuah iPad ia hanyalah basic dan apalagi pada iPad mini 6 yang hanya dibekali oleh chipset sekelas iPhone. Saya rasa memang lebih baik menjalankannya di iPad dengan chipset M1 atau M2 sekelas PC. Kita tentu tidak ingin perangkat kita jadi lemot dibebani oleh aplikasi berat. Tambahan lagi, meskipun telah puluhan tahun berjalan di PC, DaVinci belumlah benar-benar teruji kestabilannya, karena ia masih baru pada iPad. Kesimpulan dan pendapat yang dapat saya kemukakan pada saat ini adalah, meskipun DaVinci berjalan di iPad mini 6 saya dengan chipset ditenagai A15 Bionic, namun ia tidak cukup untuk menjalankan versi lengkap Studio DaVinci. Saya yakin, Anda lebih baik memilih LumaFusion berjalan di iPad mini 6, lagi pula LumaFusion itu murah dan dapat dimiliki dalam sekali seumur hidup. Kita hanya perlu membayar satu kali, beda dengan beberapa aplikasi editor video yang mengharuskan kita membayar langganan setiap bulan. Alasan lain mengapa harus memilih LumaFusion adalah, karena ia dapat berjalan bukan hanya di iPad, tapi juga berjalan dengan sangat baik di tablet dan HP Android yang kelasnya mendukung. Artinya kita dapat mengedit video melaluinya di mana saja. Terima kasih telah bersama di channel Edit Vlog Tema. Sampai jumpa lagi.